Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Saya akan membacakan ayat yang ke-1 sampai dengan 4 ya. Sekalipun fokus kita nanti ayat yang ke-4 saja, tetapi kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya akan ulangi ayat 4 sekali lagi. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya garis bawahi kata tersembunyi. Saya garis bawahi Bapa yang melihat yang tersembunyi. Saudara, pagi ini tentu kita sebagaimana biasa memberikan penjelasan atau renungan tentang topik-topik yang berkaitan dengan apa yang disampaikan dalam ibadah minggu kemarin. Minggu kemarin tema khotbahnya adalah terang sukacita di dalam ketaatan. Jadi ketika kita taat, kita akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Dan tentu dalam masa Advent ini kita belajar bersama-sama dari tokoh atau orang-orang yang terlibat dalam rangka atau dalam masa Natal. Dan kemarin minggu kita bicara tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf sekalipun dalam begitu banyak pertimbangan pertanyaan ya, bergumulan, tetapi Yusuf memutuskan untuk taat terhadap apa yang Tuhan inginkan. Jadi sukacita dalam ketaatan. Jadi terang sukacita dalam ketaatan. Dan dalam satu minggu ini kita akan lihat hal-hal di sekitar itu tentunya. Sudah, pagi ini saya memberikan satu topik tentang taat tanpa panggung, yang juga sebetulnya saya sudah bahas di khotbah minggu saya yang Advent yang kedua, minggu pertama Desember ini, tentang terang ketaatan itu ya, ketika kita berbicara tentang terang pengharapan karena ketaatan yang tersembunyi. Nah saudara, ketika kita berbicara Advent ya, sebagai masa penantian yang penuh harapan dan sukacita tentunya. Namun sukacita dalam iman Kristen tidak pernah ya dangkal. Jadi sukacita, gambaran sukacita atau penjelasan sukacita itu bukan sukacita yang dangkal karena mungkin suasananya baik, mungkin karena kondisi dan keadaan kita baik. Sukacita yang di dalam kekristenan, sukacita yang sangat mendalam. Dalam minggu Advent ketiga ini, dalam masa minggu Advent ketiga ini, kita diundang untuk melihat lebih dalam. Apa itu? Bagaimana kita hidup di hadapan Allah ketika tidak ada mata manusia yang menilai. Jadi bagaimana saya dan saudara hidup di hadapan Allah ketika tidak ada manusia atau mata manusia yang menilai kita. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-6, ya, Yesus dengan tajam membongkar motivasi rohani yang keliru. Membongkar motivasi rohani yang keliru. Ketaatan yang bergantung pada pengakuan, sorotan, dan pujian. Nah, saya kira hal ini merupakan salah satu tantangan zaman ini, masa ini, yang semua bisa disorot,
yang semua bisa dilihat orang, yang semua pengen kita pamerkan kepada orang lain supaya dilihat. Jadi kita perlu belajar pagi ini supaya yang selalu pengen dilihat itu bisa belajar juga, saudara. Saudara, Yesus tidak sedang menolak perbuatan baik. Bukan itu yang Tuhan tolak. Yesus sedang tidak menolak kita melakukan sesuatu yang baik. Bukan. Tetapi yang Tuhan Yesus ingin ungkap adalah membongkar hati yang ingin dilihat. Garis bawahi, ingin dilihat. Di Tuhan melihat motivasi kita. Kamu itu lakukan sesuatu untuk apa? Yang salah satu yang Tuhan tidak suka pagi ini dinyatakan, kalau kamu melakukan sesuatu tujuanmu supaya dilihat orang. Nah, itu yang tahu dirimu sendiri. Diri saya sendiri kalau saya melakukan. Ya. Orang lain gak bisa menghakimi, gak bisa menilai diri kita. Tentu dengan Tuhanlah yang bisa. Nah, dalam perspektif sebetulnya ketika kita berbicara dalam perspektif Wesleyan atau John Wesley, dosa tidak hanya tampak dalam perbuatan jahat sebetulnya. Dosa itu tidak hanya tampak dalam perbuatan jahat, tetapi juga dalam motivasi yang bengkok. Jadi bukan hanya bicara perbuatan jahat yang salah, dosa itu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang benar, tapi motivasi kita salah atau bengkok, ketaatan yang dipamerkan mungkin terlihat saleh. Sekali lagi, ketaatan yang dipamerkan mungkin kelihatan saleh, tapi kehilangan daya pembaruan karena tidak lahir dari kasih, melainkan dari kebutuhan akan pengakuan. Saudara, kesalehan yang dipamerkan. Saudara, ada banyak zaman ini semua ingin memamerkan. Doa dipamerkan. Doa orang sakit dipamerkan. Doa sambil nangis dipamerkan. Saudara, banyak sekali. Ya. Saudara, ketika kita belajar prinsip ini harusnya kita belajar. Sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita atau kepada siapapun. Kalau kamu punya tujuan untuk kamu pamerkan, saudara, kamu sudah kehilangan. Sudah kehilangan maknanya bahkan. Bahkan Tuhan jelas-jelas tidak menyukainya. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan, ya, kalau yang sesuatu kita lakukan itu bukan dari hati yang tulus, tetapi dari kebutuhan kita akan pengakuan orang lain. Wah, dia rajin berdoa ya. Wah, dia rajin, dia serius menyembahnya. Wah, dia rajin berdoa untuk orang lain, visit. Wah, dia rajin tuh untuk pengakuan. Saudara, taat tanpa panggung berarti hidup dalam hadirat Tuhan atau hidup di hadapan Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu sangat populer itu istilah coram Deo. Hidup di hadapan Allah. Jadi sesuatu yang kita lakukan, kita menyadari kita sedang dinilai oleh satu pribadi, Allah saja. Bukan untuk panggung di dunia ini, untuk pamer, untuk show off. Bukan. Saudara, ketika kita berbicara tentang hidup dalam hadirat Tuhan atau di hadapan Allah, kasih kepada Allah adalah sumber dari segala ketaatan. Ketika kasih itu murni, ketaatan tidak menuntut sorotan. Perhatikan baik. Ketika kasihmu murni, maka yang kamu lakukan, ketaatanmu itu gak butuh sorotan. Gak butuh publikasi. Gak butuh untuk iklankan, saya baik. Tidak butuh. Saudara,
Karena yang butuh, yang berhak menilai adalah Tuhan Allah sendiri. Kasih cukup bila Allah berkenan. Kita melakukan kasih itu cukup. Karena siapa yang menilai? Allah. Kalau Allah berkenan, cukuplah. Disitulah kasih karunia bekerja secara mendalam, menyucikan kehendak dan membentuk karakter Kristus di dalam diri orang percaya. Saudara, banyak orang ibadah pun sudah tidak fokus. Asik untuk menunjukkan, mempublikasikan yang dilakukannya. Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara begitu keras. Tuhan tidak suka. Bukan berarti nggak boleh mungkin upload foto, bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah apakah yang kamu lakukan, kamu lakukan dengan hati yang murni atau demi pengakuan dan sorotan untuk orang di depan orang lain. Saudara, sebenarnya ketika masa Advent kita bisa belajar poin ini. Allah yang kita nantikan dalam Advent bukan hanya datang sebagai Raja yang mulia, bukan, tetapi sebagai anak yang lahir dalam kesunyian Betlehem. Tidak ada wartawan di sana. Ya. Cara Allah datang sebetulnya sudah menjadi khotbah tentang bagaimana ketaatan tanpa panggung. Saudara, perhatikan di sana. Kemuliaan Allah dinyatakan kemuliaan Allah bukan melalui Natal ya, bukan dinyatakan lewat panggung besar, tetapi lewat ketaatan yang rendah dan tersembunyi. Di mana? Di Betlehem. Kalau pengen publikasi, jangan di Betlehem, di Yerusalem. Pada masa itu, kalau pengen publikasi, bukan hanya di Yerusalem, tapi mana? Di Bait Allah aja, dekat Bait Allah. Pengen publikasi kan? Kelahiran Kristus di kandang, di kota yang kecil, di desa, di Betlehem, di tempat yang kecil, dan dalam tempat yang sunyi, di kandang. Saudara, maka ketika kita taat dalam diam, mengampuni tanpa diketahui, memberi tanpa dihitung, setia tanpa disorot, maka kita sedang hidup selaras dengan jalan Kristus. Saudara, beberapa pernyataan ini bukan menentang kalau orang memberi ditulis nama ya, karena banyak orang itu jadi persoalkan. Bukan. Motivasimu mengampuni, ya, kita taat dalam diam, mengampuni tanpa diketahui, memberi tanpa dihitung, setia tanpa disorot. Motivasi, sekali lagi, upah yang dijanjikan Tuhan Yesus bukanlah popularitas rohani. Sekarang kalau mau cari pengkhotbah pun harus cari yang notifnya hijau katanya, yang populer. Kalau nggak ada notifnya, nggak ada YouTube-nya, nggak laku. Nggak ada sosmednya yang bagus, nggak laku. Tapi justru ini berbalik. Upah yang dijanjikan Yesus bukan popularitas, bukan keterkenalan rohani, bukan dikagumi banyak orang, dilihat banyak orang. Saudara, yang dijanjikan oleh Tuhan adalah persekutuan yang makin dalam dengan Bapa. Dalam ketaatan tersembunyi,
kita dibebaskan dari perbudakan penilaian manusia. Dalam ketaatan tersembunyi, saya dan saudara menemukan sukacita yang sesungguhnya. Sukacita karena dikenal sepenuhnya oleh Allah dan tetap dikasihinya. Jadi bukan supaya ingin dipuji, dilihat manusia. Biarlah saya dan saudara dimanapun selalu menyadari kita hidup di hadapan Allah. Istilah tadi yang dipakai adalah coram Deo. Dimanapun orang bisa saja tidak melihat kita. Orang bisa saja tidak memfoto kita. Nggak ada foto kita di situ. Nggak ada apa kita di situ. Tapi Tuhan melihat apapun yang saya dan saudara lakukan. Tuhan melihat kita. Dan biarlah kita selalu hidup taat tanpa panggung. Taat sekalipun orang tidak lihat kita. Taat sekalipun tidak ada pujian yang sampai kepada kita. Taat sekalipun tidak ada apapun. Atau bahkan siapapun yang peduli dengan kita. Karena kita rindu kehidupan kita betul-betul taat di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menyelidiki hati kami. Engkau yang menyelidiki hati kami. Biarlah kami taat kepadamu tanpa harus dipublikasikan, tanpa harus dilihat orang, tanpa harus dipuji orang. Kami taat tanpa panggung. Kami rindu taat di hadapan-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Tak ada tersembunyi, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan hari ini sungguh menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Tuhan, Engkau Allah yang melihat yang tersembunyi. Kami mengaku bahwa hati kami sering mencari panggung, sering mencari puji-pujian, dan bahkan hati kami ingin dimengerti manusia. Bapa, sucikanlah motivasi kami oleh kasih karunia-Mu. Ajarlah kami taat bukan karena dilihat, melainkan karena mengasihi Engkau. Biarlah dalam ketaatan yang tersembunyi, yang sunyi, kami mengalami sukacita Advent yang sesungguhnya.